kantor reguler di Depok. Waktu itu ada 15 orang. Sekarang 15 orang. Mungkin saya juga baru gitu. Emang niat waktu itu masih pegawai, pengen mencari tempat pelatihan entrepreneur ya. Dan alhamdulillah ada yang menawarkan gratis pula gitu. Udah gratis dapat makan siang Pak ya. Itu kita sama. Jargonnya waktu itu dari Pak Iqbal, kalau istilah di dalam bisnis itu there is no free lunch. Tapi di Indonesia yes, this is free lunch. Gratis. Waktu itu pilot project kami adalah ide dari Pak Iqbal, masakan beku. Mungkin brosurnya ada di situ. Masakan beku, namanya Planet Beku. Ya, bilang itu yang pesantren sebelahnya, bawahnya. Bukan yang bawahnya, yang banyak. Nah itu. Nah, waktu itu rata-rata di peserta kami adalah masih statusnya pegawai semua, cuma ada satu orang yang entrepreneur, Pak Haris, tetangga yang baik Pak Haris Permata. Itu dia sudah punya bisnis bekam ya, dan banyak juga yang bisnis beliau. Waktu itu memang banyak teman-teman satu angkatan itu masih pegawai semua gitu, jadi masih gelap lah istilahnya, mau ngapain gitu, masih gelap gitu. Dan dari proyek itu sempat tersendat juga sebenarnya, karena periksaan itu cukup lama gitu. Karena kan kita mau bikin masakan beku, ini tahan berapa lama? Ya harus diuji kan, sebulan, 2 bulan, ya selama itu juga risetnya berarti kan, sebulan, 2 bulan gitu kan. Dan sampai alhamdulillah kemarin sudah launching, produknya mungkin bisa di ruko depan Pak ya. Nanti dicoba untuk makan siang. Gitu. Menunya terserah Pak. Menunya nggak ada aja. Oh ya ada aja. Terus sebenarnya waktu itu saya masih status pegawai, tapi sudah mau resign waktu itu, karena sudah tidak nyaman gitu. Saya kebetulan background IT juga. Kerja di ya, saya pernah kerja di Lintas Arta, terakhir di Telkom Enterprise C4. Mungkin kalau yang pakai link Telkom pasti ngelapornya ke saya tuh. C4 Telkom. Berapa tahun waktu itu ya? Ya pokoknya kurang lebih saya kerja dari 2007 ya, 2007 sampai 2009, 2,5 tahunan lah, dari tahun 2007 ya. Ya kerjanya juga nggak nyaman juga, maksudnya safe juga gitu kan. Mungkin teman-teman di sini ngalamin semua ya, namanya orang IT pasti rata-rata pernah safe ya, safe juga ya. Nginep di ruang server juga. Ya, sayangnya di ruang server nggak boleh diriin tenda ya. Jadi ya udah ala kadarnya, tidurnya nggak karuan gitu kan, kalau ada problem sampai. Ya tapi itulah suka dukanya gitu. Saya banget. Tadinya saya berpikiran ingin mendirikan yang berhubungan dengan pekerjaan saya nantinya ya, perusahaan IT, dan sempat ada juga kartu namanya yang mungkin bisa dibagikan. Nah itu dia sayang. Seperti yang Pak Iqbal bilang ya. Jadi ternyata waktu mendirikan perusahaan itu, bahkan proses saya mungkin lebih mudah ya. Ini perusahaan sudah pernah ada, tapi mati gitu. Begitu saya harus menghidupkan kembali gitu kan, mulai dari NPWP-nya, SIUP, TDP segala macam gitu. Karena di akte perusahaan itu saya ingin menambahkan beberapa usaha lagi gitu kan, berarti merubah akte gitu kan. Dan nggak tanggung-tanggung teman saya di situ naruh saya sebagai direktur utama. Saya malu juga, makanya kartu nama nggak saya tulis direktur utama gitu, ya udahlah ya nama aja lah gitu, karena berat juga tanggung jawabnya kan. Itu lumayan ribet, benar ya seperti Pak Iqbal bilang, masalah pajak, masalah apa gitu. Masalahnya ini perusahaan sudah lama ada tapi mati gitu, dan itu sebenarnya
kata teman saya yang notaris lebih mudah bikin perusahaan baru gitu. Ya kan semua izin langsung dibikin langsung jadi daripada menghidupkan yang lama gitu. Karena tanggung jawab ya masalah birokrasi dan file-file yang itu harus di ini dulu gitu kan. Sampai saya diceramahin sama orang tuanya yang punya perusahaan ini karena itu perusahaan keluarga juga. Jadi apa istilahnya kalau yang pemodalnya itu apa namanya? Ya itu bapaknya dan ibunya gitu kan. Saya diceramahin dulu gitu. Ini soalnya saya sebenarnya mau numpang nama doang gitu ya. Mungkin niatnya sama seperti teman-teman yang lain, ketika ada tender gitu kan proyek, wah kita bisa masuk kan nih gitu. Nah, kita masuk kan harus bendera nih. Nah, nebeng aja punya orang gitu kan. Ternyata lebih ribet gitu. Lebih ribet daripada kita bikin perusahaan sendiri gitu. Ya ceramain oleh pemilik perusahaannya nih, jangan apa, mungkin dia takut juga kalau disalahgunakan gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada satu proyek pun yang goal. Alhamdulillah. Kalau ada yang gol dia nggak kesini. Iya. Nggak kesini kalau gol. Itu dia. Sampai akhirnya saya ke Jonggol, waktu itu saya status masih pegawai. Saya resign itu bulan Mei 2010, yang benar-benar resign gitu. Jadi sebelum resign saya karena kerja shift, jadi di tengah minggu kan suka ada libur juga gitu. Saya bolak-balik ke Jonggol, naik motor. Rumah saya kebetulan di Jakarta Barat. Jonggol itu kira-kira 2 jam lah ya pakai motor. Saya nggak tahan pantat. Mana kopi lah. Kadang-kadang di jam kerja pun ketika karena saya tidak terikat sama kerjaan dalam arti kalau ada troubleshooting aja kan. Ketika ada waktu luang, tidak ada kerjaan, tidak ada gangguan, saya bisa pergi nih, izin, Pak, saya mau pergi keluar gitu. Balik lagi ya? Enggak Pak, insya Allah sampai pulang aja ya. Itu saya sengaja gitu. Misalkan hari Rabu gitu, saya nggak ada kerjaan, nggak ada sama sekali, ya udah saya ke Jonggol gitu. Cuma sekedar mau melihat kambing gitu kan. Ini kambing gimana prosesnya, beranak, segala macam. Nah awal perkenalan saya dengan jamur adalah waktu itu sudah ada banyak jamur ya. Sudah ada jamur. Tadinya ingat belajar kambing, ternyata di tengah jalan ketemu jamur gitu. Ya mungkin kayak orang mau nyawa gitu, pergi ke sawah, pergi ke ladang, di tengah jalan nemu belut gitu kan. Akhirnya dia nangkap belut, serius, akhirnya dia buka peternakan belut gitu, nggak jadi sawah gitu. Ya mungkin proses seperti itu. Saya melihat jamur cukup menarik dari apa istilahnya sampah Pak ya, waste to taste gitu. Jadi dari sampah bisa menghasilkan rupiah gitu. Karena media tanamnya itu bukan tanah, yaitu media tanamnya serbuk gergaji. Nah, gergaji itu kan ya serbuk kayu, istilahnya sampah gitu ya, tidak ada harganya. Itu bisa dikasih ilmu dikit kan gitu ya, dikasih knowledge ya tadi knowledge, itu bisa jadi menghasilkan rupiah seperti itu. Dan alhamdulillah sudah mempekerjakan 9 orang, 9 orang nggak ada yang 10. Yang 1 orang itu pegawai, dan ini beda cerita lagi ya. Waktu itu saya masih kuliah, saya juga udah punya usaha, nyoba-nyoba juga. Saya menyewakan HP sama ini fokus proyektor, HP yang kayak hansip gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan gitu. Dan waktu saya masih kerja pun saya masih melakukan itu. Mungkin mindset yang harus dirubah adalah gini. Waktu itu saya berpikiran setelah di samping punya pekerjaan, saya harus punya pekerjaan sampingan untuk penghasilan tambahan gitu ya. Sementara kalau kita punya pekerjaan sampingan, itu otomatis waktu kita akan semakin tersita gitu. Jadi yang paradigma harus dirubah adalah kita bukan punya pekerjaan sampingan, tapi pemasukan sampingan gitu, tanpa harus kerja yang menyita waktu, tapi ini menghasilkan gitu. Akhirnya